Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bergabung di sini teman-teman di pagi hari ini. Saya mau menjelaskan ya teman-teman ya terkait yang sekarang ini mungkin sedang terjadi yang disebut dengan gerhana matahari ya. Gerhana matahari parsial atau yang disebut dengan gerhana mataharinya dia itu sebagian ya teman-teman ya. Walaupun gerhana mataharinya ini tidak terjadi di Indonesia, ya, dia tidak terjadi di Indonesia, tapi terjadinya di luar negeri, ya. Namun energi matahari itu kan menyinari ya, teman-teman ya. Jadi energi matahari itu menyinari ya bumi ini sehingga apa? Sehingga yang terjadi energinya juga terasa di Indonesia juga ya, terasa di Indonesia juga. Nah, ternyata teman-teman semuanya, nah biasanya ya saya itu ya biasa aja ya kebiasaannya. Tapi tadi malam, bukan tadi malam sih ya, kemarin agak sorean gitu ya. Agak sorean tuh kayak merasa di perasaan tuh sudah ndak enak ya. Kemudian di pikiran tuh agak ada overthinkingnya. Habis itu di badan juga terasa ya, di badan fisik nih ya. Nah kemudian ya teman-teman ya, saya tuh bertanya nih, wahai pemilik alam semesta, wahai Tuhanku, kayak gitu ya teman-teman. Berikanlah kepadaku apa yang sedang aku alami sekarang ini gitu ya. Kenapa ya kok begini di perasaan, kemudian di badan juga seperti ini gitu ya. Nah ternyata teman-teman semuanya ya, ketika tidur juga 2 jam atau 3 jam kemudian bangun lagi, terus tidur lagi, nanti bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi seperti itu. Nah kemudian ketika bangun tidur ya teman-teman ya, tiba-tiba saya tuh membuka TikTok ya. Nah, saya membuka TikTok kemudian ada sebuah info yang saya dapatkan di sini. Infonya yaitu ya ini ternyata ada gerhana matahari sebagian dan kemudian itu juga memicu yang disebut dengan apa? Pendaman emosi dalam diri kita itu untuk dibuka, untuk dia itu dinaikkan ke permukaan untuk diterima. Makanya kenapa energi alami bumi sekarang ini ya teman-teman ya, energi bumi yang alami sekarang ini memicu untuk apa? Untuk terbukanya ya semua pendaman emosi kamu semuanya untuk dimunculkan ke permukaan dan akhirnya kalian bisa menerima semua rasa-rasa itu yang sedang muncul ya. Makanya kenapa ini sudah hukum alam. Nah, hukum alam semesta itu senantiasa apa? Menyeimbangkan semuanya. Ya, kan hukum alam semesta ini kan harusnya apa? Seimbang ya. Jadi ada feminim, ada maskulin, ada yin yang ya. Energi-energi yang memang akan menyeimbangkan dan kemudian di alam semesta ini ya ada penyeimbang energinya juga, yaitu dengan mungkin ada gerhana bulan, ada gerhana matahari yang memang energi dia itu luar biasa ya. Energi mereka itu luar biasa, energinya itu akan memicu naiknya kesadaran kita. Karena kalau di ilmu sains ya, ilmu alam semesta ya teman-teman ya, ketika ada energi bulan dan energi matahari ada gerhana. Nah, dia itu energinya itu tinggi ya. Nah, karena energinya matahari itu sedang tinggi, maka dia juga membuat gejolak batin, gejolak emosi kepada banyak jiwa. Ya, itulah yang disebut dengan pembersihan energi dalam tubuh kita secara alami, yaitu memunculkan moodnya kok jadi naik turun, terus emosinya dia itu ya emosinya dia itu juga tidak stabil misalkan ya. Kemudian bentar ya jadi dia akan memicu ya teman-teman ya. Jadi energi bumi, energinya matahari itu akan memicu emosinya jiwa-jiwa yang lain. Ketika memang jiwa-jiwa yang lain tuh memiliki pendaman emosi dalam dirinya, dia itu akan terpicu untuk naik ke permukaan ya. Jadi ada cara rilis emosi secara alami
Ya, jadi rilis emosi secara alami yang digunakan oleh alam semesta yaitu dengan dihadirkannya energi-energi alam seperti adanya apa? Adanya gerhana matahari, adanya gerhana bulan ya. Yang itu memang membuat apa ya, terpicu juga ya, akhirnya harus dikeluarkan segala rasanya dan harus disadari penuh. Segala rasanya itu disadari penuh. Ya, kalau sudah disadari penuh ya akhirnya apa? Ya sudah, dia akan terilis dengan sendirinya. Seperti itu teman-teman semuanya. Aku live bu ya. Aku nggak bisa, kayak bukan urusan kita ya. Manifestasi bisa terjadi kalau kita gimana mbak. Maksudnya aku harus pilih ya prakteknya. Ben iso manifestasi aku mbak. Aku nggak bisa kayak bayangin sesuatu. Aduh, saya bentar ya. Nggak bisa bayangin sesuatu ya wes. Gak usah dibayangin mbak. Ben lah, cari. Halo Bunda Esti. Bunda Esti ngobrol di sini dong yuk Bun ya. Tak undang ya Bun. Piye ya cara ngundang ya? Sebentar Bun. Undang Bunda Esti. Bunda Esti tekan dong Bun di multi Bun. Tahu multi nggak Bun? Multi itu di bawah yang ada orang dua itu loh Bun. Ada simbol orang duanya itu diklik aja Bunda. Gak apa-apa Bun, kan ngobrol tak. Oke. Kita ngobrol aja Bunda, tanya-tanya aja apapun gitu ya. Jadi kita ini dua arah gitu loh Bun. Halo Mbak Nisa. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Makasih Mbak Nisa. Senang Sama-sama, gimana? gabung. Bunda tadi ngomong tanggal hari ini 22 tahun ya Bunda ya. Iya Mbak Nisa. Makanya aku juga ada sinkronitas angka 22 loh Bun. Oh iya. Makanya nyambung kan? Makanya kita itu sekarang, maksudnya gini loh, kan ada pola-pola alam semesta yang memang udah bisa kebaca ya Bun. Makanya Oh, kalau kita itu udah lebih bisa membaca pola alam ya, akhirnya kita itu lebih aware banget sama kerasa Mbak ya. ada. Tanda-tanda lah. Iya Mbak ya. Lebih kepada itu. Iya, kita lebih kayak bisa menjadi pengamat lah, Bun. Karena Mm-mm. apa? Sudah tahu pola, ibarat kata kita sudah sadar bahwa ini sudah garis Tuhan. Karena dari pola itu kita kan akan percaya ini garisnya Tuhan kan. Iya, akhirnya terima ya Mbak ya. Enak gitu loh Mbak. Iya dong. Makanya kan kalau misalkan nih, aku nih ya misalkan kok nggak ada yang gabung di grupku ya misalnya gitu ya. Hmm. Tapi kembali lagi yang memang yang gabung di grup itu udah ada polanya gitu loh, Bun. Jadi kayak nggak Oh. sembarangan orang tuh kayak bisa gabung gitu loh. Iya, 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 iya. Bisa Ya, pasti. berarti gimana Mbak Nisa tentang kebetulan? Sebenarnya Nggak ada yang kebetulan. beda. Nggak ada, Bunda. Mas, Pak Azari, Pak Azari bisa di-share dong, Pak, di grup, Pak. Asik banget loh kita ini kalau berduaan kayak gini ngobrol tuh bisa bisa ini ya kesana kesini gitu, Pak. Coba, Pak, di-share, Pak. Kalau anakku, Tak share, anu weh. Mbak, Saya kalau tak share anak, saya ya, Bun ya. oh iya Mbak, Gimana, gimana? kalau anakku tadi gatel-gatel Mbak, itu sama aja juga. Sama ya, dia muncul. Di kulit itu kayak. Iya, iya, emang terbuka. Anak saya kemarin juga panas, tapi kan saya nggak kepikiran, Bun. Kok Hmm, tiba-tiba panas? mm. Kok tiba-tiba, tapi itu mendadak ya, Bun. Kok siang Betul. tiba-tiba ya, gitu. Heeh, Mbak, Terus, aku iya, sama, yang kayak pusing itu loh. Aku tuh iya nggak sama, rasa Bun. apa, nggak rasa moro-moro. Nyut itu kan jadi kaget. Aku tuh udah lama lah ibaratnya, maksudnya nggak sakit yang kayak gini gitu. Moro-moro kok langsung nyut gitu. Jadi aku sampai sempat tensi, Mbak. Nggak Kupikir apa-apa, Kang. nggak apa-apa, ternyata normal semuanya, Mbak. Normal. Tapi ini tadi agak anu apa? Sudah lumayan, Mbak. Tadi malam aja. Mm-mm. Ya emang gitu, Bun. Saya juga sama, saya yang mau naik silahkan. Jadi itu kalau kemarin tadi ya kemarin itu kok gimana ya? Emang aku tuh kan dulu pernah ngalamin anxiety ya Bun. Tapi Hmm. menurutku ini tuh gimana ya? Kok nggak bisa dikontrol sama sekali dalam artian tuh mau disaksikan tuh kayak ini beda lainnya gitu ya. Kak beda banget ya.
Tapi ya Maksudnya udah aku gimana? tuh kayak yang rasanya beda sih. Kayak gimana ya? Misalkan pikiranku tuh kayak bisa nanti mau jalan sendiri. Gimana Heeh, ya? Kayak nggak ya, mikirin sesuatu yang kayak nggak penting, Bun. ya Kayak sekarang nyantol. gitu. Kok bisa Nah, ya? anu Mbak, Gimana otomatis ya? nek rumah saku itu Ya. kalau aku merasa itu kayak otomatis bisa Mm-mm. memilah, kayak menyaring gitu loh dalam Ya setiap bener. apapun yang datang Makanya. seperti itu Mbak. Oh, Kak Aldi. Nih Kak Aldi kemarin kan tanya kok ubun-ubun kan cenut-cenut ya kan kemarin aku belum ngeh ya. Belum Heeh. waktu itu aku juga sama sebenarnya cuma ya udah diterima aja Pak aku gitu toh bilangnya. Duh lah Heeh. sakit Mbak ya udah minum obat aja tak gituin toh. Lah ternyata aku itu kayak gelisah badanku itu kayak yang aku tuh kayak merasa kayak mau depresi Bun. Kayak rasa orang depresi Bun. Kok Aku gini enggak ya Mbak. rasanya ya? Aku kepala Lah, kayak Mas Aldi ini, rasanya di atas ini loh, kayak kayak ditarik kadang iya dari sama. Ya kalau kepala juga iya. Tapi dari duduk. kalau perasaan tuh juga iya Bun. Perasaan tuh kayak gimana ya? Perasaan tuh kayak aneh lah pokoknya itu kok Hmm. gini ya kok kayak dulu ya perasaanku ya. Tapi ya udah aku tuh kayak menyadari dan ada rasa takut juga ya udah. Oh ada yang masih takut, ada yang kayak gini ya. Sampai akhirnya aku cuma rebahan aja. Habis itu sampai akhirnya kok malam-malam kok susah tidur. Habis itu aku tidur tapi kayak nggak tidur. Jadi aku ya tidur pun tapi aku merasa ya itu lucid dream itu tadi juga. Terus Mbak sampai akhirnya Nisa. aku bertanya kenapa ya itu ya gitu ya. Habis itu tuh tadi pagi pas aku bangun tiba-tiba aku buka TikTok. Lah pas buka TikTok itu ada info itu. Nah disitulah aku tuh buka komentar kan. Ternyata orang-orang juga ngalami. Oh ya udah habis itu kan aku tanya temanku WA kan temanku tuh juga punya kerjaannya kayak aku gini pun dia itu Heeh. apa membaca apa ya membaca desain orang-orang gitulah intinya ya Heeh. tak Iya. tanyain kamu tadi malam apa gini 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 terus ya iya iya aku gini gini terus tak giniin kan gerhana matahari ya gitu oh pantesan dia nggak tahu gerhana matahari toh pantesan kerasa banget ya udah terus satu lagi temanku juga yang ahli tarot ya bun dia tuh spesialisasinya itu tarot gitu ya nah terus Heeh. tak tanyain apakah dia gini lah dia itu udah tidur tapi dia juga ngerasa bangun tidur lagi tapi dia juga merasa kucingnya yang gelisah banget gitu loh berarti bener kan ini bukan bukan dari akunya gitu loh yang memang energinya ini sedang memicu gitu loh oh ya udah akhirnya ya sudah kan terjawab gitu loh bun terjawab sudah lah ya udah Aku tuh Mbak Nisa kemarin sempat ngerasakan kayak terharu, nangisnya itu Mm-mm. bahagia, bahagia banget Mbak. Mm-mm. Melihat melihat ibu yang dulu kan aku sering kan aku sama bapak itu kan deket gitu loh Mbak. Beda sama ibu. Kemarin tuh lo sempat lihat ibu tuh penuh kasih gitu loh, welas aku tuh sayang kayak gitu Mbak. Terus sama orang yang eh, dulunya gimana lah sama aku ya itu aku Mm-mm. malah malah bisa memahami malah bisa Iya. oh Mm-mm. ternyata kamu kayak gitu ya nggak apa-apa aku tetap sayang adanya tuh sayang gitu loh mbak kemarin itu nggak tahu ono sing tak delok ikut cinta kasih dan sayang semua gitu loh mbak Ya, nggak ya tahu gitu kok kan bisa kayak gitu. energinya ibatin loh bun, energinya matahari itu kan memang memicu kita untuk sadar ya bun. Jadi ya memang Mm-mm. mungkin di badan fisik juga berasa karena kan di titik situlah itu kan pendaman emosi itu ada ya. Jadi dia itu kan harus keluar ya, ibarat dipicu keluar nih Mm-mm. itu. Tapi kan di titik lainnya memang keluar, tapi kan kita sadar, sadar kita akan naik gitu loh. Jadi ini Mm-mm. paradok ya, paradoknya itu memang nggak enak banget dikeluarin, tapi juga kesadaran dibuka gitu loh. Jadi akan Iya. sama. Jadi apa ya seimbang. Jadi nggak ada kita itu kayak dikasih penderitaan emosi kita itu dikeluarin ya. Habis itu dibiarkan enggak. Jadi Mm-mm. Tapi konsepnya diisi. kita itu memang Mm-mm. dikeluarin tapi akan Mm-mm. dibuka yang lebih dalam gitu loh. Diisi Makanya yang indah. baru, yang ya Mbak ya. Ibaratnya Iya, kan ya dikosongkan, kan sudah terkosongkan ya. ya makanya Dikeluarin. lebih peka, lebih sadar Mm-mm. dan bahkan ya teman-teman ya. Saya tuh juga nggak maksudnya tuh kalau tadi malam tuh juga baru sadar. Nah, temanku tuh kan buat status ya. Buat Hmm. status habis itu tuh tak aku komen gini loh. Loh, loh, tak komen gini tak ketik. Loh, kayak umur 20 tahun, nggak jadi 20 pun tak hapus toh itu. Ketikannya 20 nggak jadi tak giniin. Nanti kalau 20 tahun kok kayaknya muda banget ya, aku nggak jadi. Langsung spontan. Kayak umur 25 tahun, aku gitu toh.
Tak Nah, komen gitu. Terus temenku itu bilang kayak gini loh temenku, loh Mbak Nisa kok persis kok sama, maksudnya aku gitu toh. hmm. Iya nih lihatin, ternyata dia itu habis WA-an sama teman itu bilang gini, ah kayak kamu tuh udah tua gitu toh. Terus dia tuh jawab gini, enggak aku masih 25 tahun kayak gitu bun. Ya, iya. Lah terus Sinkron, gini kok bisa sama nyambung. mbak? Ya nggak tahu aku gitu toh, nggak tahu. Jadi aku tuh kayak merasa gini ya, loh kok anu ya, maksudnya aku tuh misalkan ngomong ceplas-ceplos tuh ternyata itu aku tuh kan nggak tahu ya, tapi aku udah omongan aja. Ternyata tuh yang main tuh udah wilayah kayak wilayah wilayah dimensi 5 dimensi ya bahasanya itu kayak udah tahu aja padahal nggak tahu. Tapi kayak tahu kan, padahal ya Mm-mm. nggak tahu Iya. lah itu loh yang disebut Sering dengan banget, Mbak. sinkronitas. Sering banget kayak gitu tuh. Kadang apa namanya? Kalau dibilang moro-moro kok iso kayak ngono ya, Mbak ya. Kadang nggak dinalar, masih nggak bisa Ya nalar. emang bun, iya bun, dan bahkan ini juga ada loh, ada orang WA aku kayak ini, Mbak ini maksudnya angka ini berapa, gimana ya angkanya ini, gitu tau, tau. Nah terus aku gini, oh maksudnya kayak gini nenek gitu tau. Nah terus si temanku itu bilang gini, wah Mbak Nisa ini, wah Mbak Nisa keren kan dia gitu tuh. Lah aku kan jawabnya gini bun, kan bukan akunya maksudnya, aku tak giniin, Iya. Heeh. saya aja dapat warisan aku gitu toh. Heeh. Saya aja dapat warisan sama ketawa saya. Nah dia Heeh. itu kaget. Loh Mbak Nisa kok tahu kalau aku mau dapat warisan gitu. Dia itu emang dia itu emang Nyambung, mau dapat nyambung. dapat itu bun, mau dapat makan dihitung angkanya itu kan aku nggak tahu. Mm-mm. Kayak yang aku dua-dua ini tadi, Mbak ya. Ya sama kan, Iya. dua-dua satu sinkronitas angkaku sama Heeh, sama heeh. temanku dua-dua yang kita sering sinkron dua-dua itu loh. Makanya kan Bunda Esti kenapa nyambung Iya, sama betul. saya di tahun ini karena mungkin ada sinkronitas angka di situ. Iya. Dan saya amati juga semua sama. Jadi ada sinkronitasnya dari nomor WA-nya. Kalau enggak nomor WA-nya, nomor rumahnya. Kalau enggak alamatnya. Kalau enggak live pad-nya dia. Jadi itu udah kayak yang masuk ke dalam grup saya itu orang-orang kayak gitu pun. Jadi Itu kalau orang maksudnya tahun ini aja atau secara keseluruhan, Mbak? ya maksudnya itu kan karena kan Bunda masuknya juga tahun ini ya Bun. Jadi Oh, maksudnya ya tahun ini kan udah sinkron masuk grup gitu loh bahasanya gitu loh. Dengan kesinkronan itu Bunda lepetnya berapa? 4, Mbak. 4. Terus angkanya apa ya, Sese? Bunda ada angka yang misalkan 7 apa 17 enggak sih? 7. 7 lah. Aku lahirku 78, rumahku 79. Lah, terus lagi-lagi saya 78 tuh 7 Agustus. Saya Maret, Mbak. 4 Maret. Berarti 7 kan? 4 tambah 3 7. Ya 4. makanya Bun, mesti ada sinkron. Terus ada lagi yang aku tuh sampai penasaran dia itu kalau sinkron karo aku tak tanya toh. Tiba-tiba aku tuh tanya gini, Bunda rumahnya nomor berapa? Aku gitu dah. Nggak tahu aku kok ya tanya langsung rumah ya. Terus dia bilang itu 17 Mbak. Ya udah terus akhirnya ya udah pantesan gitu Bun. Jadi ya Ada sekarang 7-nya, kok Mbak. lebih nyaman legowo ya karena memang sudah percaya penuh bahwa nggak mungkin yang nggak sinkron tuh masuk gitu loh Bun. Iya, Mbak. Wis otomatis ya. Sudah jelas gitu. Kayak Ya, dan merasa pasti dia tenang. keluar dari grup. Kayak merasa Ya, ayem, lebih ayem, Mbak. Lebih ayem itu karena ketika pasrah itu memang enak, Mbak. Kayak cangkir yang memang kosong. enak ya Bun. Iya, iya. Dulu itu saya kokean pikir, Mbak. Kalau orang bilang itu kakean apa ya? Sering berekspektasi, sering lari-lari pikirannya. Mm-mm. Ya gampang sakit, gampang Ya sama sih Bun. macam, Mbak. Sekarang lebih lebih selaras itu memang nyata, Mbak. Nyata rasanya gitu loh, Mbak. Mm-mm. Iya selaras kayak aku tuh sekarang tuh kayak lebih ngamatin jadi kayak pengamat dalam artian tuh kayak ngamatin gini loh Bun. Kok Bunda ini misalkan ya Bun. Jadi pikiranku tuh lebih ke sinkronitas saja gitu. Misalnya gini, kenapa kenapa ya kok misalkan nyambung sama aku kok bisa sinkron gini. Terus mesti ini ada pelajaran Tuhannya di sinkron apanya ya. Oh, kayak gitu loh. Oh, Hmm. ketemu lagi di ini. Oh iya ini ya. Jadi kayak aku tuh aku seneng pola ya Bun dari dulu tuh kayak ilmu titen itu loh bahasanya orang Ya, Jawa ya. orang Jawa, iya orang Titeni, Jawa itu kan titen itu memang tani-teni. benar, Kok Mbak. polanya bisa sama kayak gini ya?
kok kenapa kok bisa gini ya gitu. Jadi tuh pikiran saya tuh kayak merenungnya kayak gitu sih Bun. Jadi Bagi itu ngomong-ngomong loh. sendiri sih aku. Iya, bagi orang yang nggak mau terbuka ya Mbak, mesti memandang bahwa orang Jawa itu sakdurunge weruh kan gitu, ahli nujum atau apalah. Karena sebenarnya Enggak, pintaran emosional orang dulu itu untuk titen itu tadi gitu loh. Mesti kan bener Bun. sampai orang petani aja tahu, Mbak. Oh, iki waktunya musim, iki waktunya apa. Iya dong. Gitu-gitu tuh kan nggak perlu padahal teknologi belum secanggih sekarang ya, Mbak ya. Nah itu makanya Itu loh. keren. Ya, Kerennya itu kecerdasannya apa? itu emang bagus, alami, Mbak. Nah, lah ya itu Bun, saya kan juga sama ya kok mempelajari polanya itu. Kenapa ya kok ini tuh sama persis sama yang ini terus ketemu nih gini. Kayak gitu sampai akhirnya aku tuh kan bertanya terus ya ada apa ya Tuhan kayak gitu ya aku tanya ya Tuhan Mm-mm. ada apa ya kenapa ya maksudnya itu ini belum kebuka semua intinya gitu loh Iya, ya iya. belum kebuka semua belum nah pada suatu ketika itu kebuka terbuka ya Bun dan oh pantas kayak itu loh udah terakhir ya ibaratnya itu udah kebuka semuanya Iya. semakin gede-gede kayak gitu ah pantesan oh pantesan kayak gitu ya udah ya wes gitu Sampai sekarang tuh sering merasa begitu indahnya alam semesta ini ngatur gitu loh Mbak. Ketika kita bener Bun keren ya Bun. membuka seluasnya hati kita gitu loh. Kita kalau Mm-mm. enak Mbak, apa itu yang kadang dulu, kalau dulu belum paham itu mesti, wow mukjizat apa. Kalau sekarang, wah Enggak, ternyata memang begitu. ya memang Memang hidup kita begitu. udah ajaib. Tuh. Naturalnya gini loh Bun, Iya. keajaiban itu tidak dicapai, tapi keajaiban harus disadari itu ada natural, memang harus terjadi, harus sih. Heeh, Jadi heeh. keajaiban itu bukan keajaiban gitu loh. Hmm. Ya memang udah alaminya harusnya gitu loh. Soalnya dulu kan masih Tapi mikir, kenapa? hah? Heeh, yang Iya. yang ditanyakan kita tuh gini, kenapa kok nggak ajaib hidup kita gitu loh? Ya kan? Soalnya dulu itu Mbak, mikirnya kan belum masih masih apa nama naik turun. Wah, nek kalau gini menganggap wow atau apa. Sekarang itu biasa semua karena tahu kalau itu sudah alaminya seperti itu kan gitu Mbak. Jadi nggak kagetan kalau biasa, sudah biasa semua gitu loh Mbak. Bener banget. Kalau Iya dulu kayak masih gitu. kaget, masih menganggap itu yang wow, yang gimana. Nanti ketika ketika nggak sesuai kita ya wow-nya sakitnya. Seperti itu kan dulu, kalau dulu. Sekarang kayak ya udah biasa kayak gini dan tadi ya Bun ya apa? Saya itu juga anu ya apa namanya? Ya kemarin tuh gini. Ya Allah, uang aku gini loh, Bun. Uang saya itu tuh tinggal dikit banget. Ya aku tuh memang tipenya aku lebih seneng nggak bawa uang ya. Ya memang itu taktik ya, maksudnya taktikku sendiri sih Bun. Jadi bukan berarti misalkan aku gak ada duit gitu ya Bun ya. Tapi memang saya singkirkan dalam arti bukan saya tuh ngeman-eman, tapi saya tuh memang kayak nyaman terhubungnya aja itu loh. Jadi kayak aku pengen pengen apa ya ngeklik-ngeklik aja gitu ya. Nah jadi Ya, kan di rekening saya tuh tinggal 100.000 tuh Bun kemarin ya. Terus gini, ya Allah tanggal berapa ini segini. Oh, uang saya udah tinggal 100.000 kayak gitu ya Bun ya. ya, Tapi ya malah ada aku tuh aja. nggak mikirin gitu ya. Cuma aku ngomong aja suka aku kayak gitu yang ngomong uang tinggal 100.000 besok gimana ya nanti gini 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 terus habis itu ya nanti udah disediain lah ya mesti ada Iya. aja lah ya udahlah aku habis itu udah nggak mikir gitu ya punya ya udahlah Mm-mm. ini nggak mikir lagi kayak gitu ya dan itu tadi ya bunda itu tadi kayak ngirimin itu ya jadi kayak yang aku tuh amazingnya bukan masalah nominal ya tapi kayak Iya. Selalu tiba-tibanya ada. sih Ya, selalu tiba-tibanya ada heeh. Kayak merasa rencana tiba-tibanya semesta. kok ada Mm-mm. itu Aturan sesuatu semesta lebih indah banget. Wes pokoknya itu ya, Mbak, intinya. oh bener bener banget ya ampun makanya itu aslinya ya aslinya kita itu nggak ngapa-ngapain kan aslinya itu ya nggak Berarti bener, ngapa-ngapain Mbak. tapi Bener kita tapi wayang itu bener ya, Mbak? bener Wayang nom sudah wayang iya itu dong sudah titik ya, wayang tok. Sudah gitu ya, Mbak? ya wayang dong maksudnya nggak ngapa-ngapain itu tuh bukan kita itu nggak ngapa-ngapain ya Ya, tapi nggak ya. ngapa-ngapain tuh
batinnya itu Rasanya, bener-bener ya susah, ya nggak udah. ngapa-ngapain kan rasanya ya Mbak ya. Ya Pasrah, rasanya, sabar rasa nerimo, batinnya. ikhlas, Batinnya. pasrah. Bener, bener banget. Bun. Jadi piye ya, Bun, ya seneng wae wis ngopo. Kadang ki ya itu meniadakan diri itu penting banget ya, meniadakan Iya. di bawah ya memang aku tuh ya kita itu kan nggak ada ya. Jadi ya mau diakui gimana ya mau ngakuin juga nggak bisa gitu ya. Misalkan mau Betul Mbak. ngakuin kita tuh yang keren apa gimana, keren dari mananya. Kita Mm-mm. aja ngomong kayak gini aja diizinkan. Jadi ya di mana letaknya kita bisa kayak gitu loh. Jadi Ya akhirnya itu. kan ya sudah. Ibarat Mm-mm. kata misalkan ada orang bertestimoni dan lain-lain itu pun juga tidak terganggu ya dengan dipuji orang misalkan gitu loh Iya. atau kita dicaci orang pun ya Mm-mm. memang bukan kita kan. Kita Mm-mm. kan yang hanya dipakai aja gitu loh. Jadi kalau Iya. misalkan ada sesuatu yang luar biasa di situ pun juga sudah diizinkan semuanya. Tidak membuat Ya sombong udah gitu ya. dan begitu juga ketika dihina tidak rendah diri gitu Iya. ya Mbak ya. Ya Ya pas mungkin. dihina itu kan gini Bun. Jadi saya itu pengendalinya misalkan gini ya, misalkan aku dihina orang. Nah Mm-mm. pasti kalau dulu itu kan langsung ya punya ya Allah langsung kepalaku langsung kerosok banget berat kayak gitu ya Bun ya. Iya. Kayak yang ya ampun kayak gitulah ya. Tapi sekarang misalkan aku dihina orang itu aku melihat energi di balik orang yang menghina itu siapa kayak gitu loh. Mm-mm. Jadi jadi kan bukan orang itu yang aslinya menghina, tapi memang dia sedang digunakan Tuhan untuk mengucapkan Mengajarkan kita. kata-kata itu aja, Mm-mm. gitu. Jadi kan kita melihat segala sesuatunya di balik apa yang terlihat mata. Makanya yang melihat itu mata batin kan, kayak Gus Dur. Gus Dur kan melihatnya mata batinnya dia yang terbuka, melihat apapun. Mm-mm. Makanya kalau mata batin terbuka ya dalam arti kesadaran stay itu benar-benar dapat banyak pengalaman yang belum nyata gitu loh Bun. Misalkan ya ada info apa kita tanya sesuatu apa itu dapat jawaban. Iya Mbak, iya. Itu makanya kembali pada diri itu maksudnya kita itu ayo apa ya ngakrapi diri ya bahasanya itu ayo diakrapin dirinya supaya apa kembali Mengenali diri Mbak itu ya, mengenali. ya itu makanya kan Zerois ini mengenali diri yang sejati ya bukan mencapai makanya kelasnya Zerois ini tuh bukan mencapai apa-apa atau biar sukses apa biar manifestasi terjadi ya nggak ada kayak gitu ya tapi kalau kelas Zerois ini itu adalah ketika manifestasimu terjadi ketika kamu berserah diri itu adalah dampak dari saat kamu sudah berproses untuk bisa menerima gitu loh berproses untuk menyadari kehidupan ini dan menerima dualitas maka akan terjadi manifestasimu terjadi itu dampak bukan sesuatu yang dicapai atau dicari kan manifestasi itu cuma dampak ya Mbak nggak Nisa. bisa kita misalkan ya aku mau memanifestasi nggak bisa wong manifestasi adalah dampak makanya kok bisa dampaknya manifestasi terjadi gimana saat kita sudah kembali pada diri kita mengenali diri kita dan akrab dengan diri kita maka disitulah kamu kayak batin aja misal butuh apa udah terjadi nanti disediakan alam semesta bahasanya kayak gitu loh Iya Mbak. Mbak Nisa, saya nyuwun izin. oh iya siap bun Tak tinggal dulu Mbak Nisa sendirian. oke iya bunda siap bunda terima kasih Disambung lagi saya makasih untuk ya ngobrol hari ini. makasih Sampai ya ketemu bun pagi lagi. tadi Ya, iya, iya Mbak Nisa. Makasih. iya sama-sama Teteh Aminah mau naik nggak teh Teteh Aminah oh, nggak ada Teteh Aminah ada nggak di sini siapa ya yang mau naik yuk kita naik tak undang ya gitu ya teman-teman ya jadi itu kadang memang cara bahasa alam semesta itu berkomunikasi dengan kita itu memang dengan sinkronisasi ya kadang dengan sinkronisasi ya dari batin kita itu akan bisa terhubung rasanya kayak gitu loh klik 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 kayak gitu ya ada ngeklik ngekliknya iya siap deh oke
Oh, aduh, Kak Aldi sedang grounding. Ini, Dek, dibuka dulu jendelanya. Baru grounding toh, Kak? Gitu ya, teman-teman ya. Jadi memang bahasa alam semesta itu tuh bahasa alam semesta itu banyak banget ya teman-teman ya, bahasanya itu sangat banyak sekali ya. Jadi kalau misalkan kita oh ya oke lagi sering-sering kayak stay dalam sadar ya, stay dalam sadar ya teman-teman ya, nanti akan terjawab loh apapun yang kalian tanyakan ya, apapun yang kalian tanyakan ya, dia akan menjawab semuanya, akan dijawab nih sama pemilik alam semesta ya. Ya karena apa ya, karena itu kan aku selalu bilang ya bahwa diri kita itu sumber dari keajaiban itu sendiri. Diri kita ini loh, tubuh fisik kita ini kan sumber ya, sumber dari keajaiban itu sendiri. Jadi ya semuanya sudah tepat ada di sini. Makanya kita yang gali ya, digali lebih dalam dirinya, kembali pada diri yang sejati, balik sama diri terus ya. Ditanyakan, kemudian kita itu membuka diri, ngobrol sama diri sendiri. Jadi ngobrolnya bukan sama aku ya, maksudnya itu lebih banyak, kalian kan punya waktu banyak sama diri sendiri, jadi silahkan ngobrol sama diri sendiri, menyatu dengan diri. Kan kita ada ruhnya Tuhan, nah ruhnya Tuhan itu ya bersatu sama tubuh fisik ya, bersatu dengan jiwa, bersatu dengan segala emosi, pikiran, dan ego kita, jadi kita menyatu. Ya kalau sudah merasakan kesatuan utuh ya, nanti kita mau tanya apapun teman-teman akan merasakan akan ada jawabannya loh di situ. Ya jadi luar biasanya tubuh kita, kerennya tubuh kita itu ya. Kalau kita tanyain dia akan jawab. Ada syaratnya. Ya ada syaratnya. Kalau kita tanya dia jawab, syaratnya apa? Syaratnya teman-teman ya sudah nyatu sama dirimu. Nyatu sama diri itu apa? Nyatu pikirannya, emosi, ego, tubuh fisiknya teman-teman itu nyatu, bersatu sama ruh. Ya, satu kesatuan utuh. Ya, tidak ada batasan lagi, tidak ada mental block yang ada menjadi tembok itu udah tidak ada, mental blocknya sudah dihilangkan, sudah benar-benar menyatu padu, bersatu. Ya, satu kesatuan utuh kayak gitu. Mbak Indah masih di sini nggak? Tadi Mbak Indah bilang nggak bisa bayang-bayangin kan Mbak? Mbak Indah masih di sini nggak? Tak jawab ya Mbak ya, di sini ya Mbak ya. Tentang pertanyaannya Mbak Indah bahwa eh bukan urusan kita ya, ya bukan urusan kita. Manifestasi bisa terjadi kalau kita gimana Mbak? Maksudnya aku harus piye nek iki prakteknya ben iso manifest aku. Aku nggak bisa bayangin Mbak. eh Mbak Indah hanya perlu menyadari Mbak Indah nggak perlu manifestasi, karena segala jawaban manifestasi kamu, keberlimpahan kamu sudah ada dalam dirimu Mbak. Jadi Mbak Indah nggak perlu berusaha manifestasi, tapi Mbak Indah menyadari penuh bahwa aku adalah keajaiban itu sendiri gitu ya. Jadi nanti Mbak Indah itu akan merasa ya memang semua sudah ada di sini kok, nggak perlu manifestasi. Jadi orang yang nggak perlu manifestasi dia itu aslinya sudah berlimpah. Justru karena nggak mau manifestasi dia itu malah terjadi semua apa yang dia inginkan. Terjadi sendiri tanpa berusaha. Karena apa? Mentalnya sudah terbangun untuk menyadari penuh aku itu siapa kayak gitu ya. Jadi dilatih setiap hari untuk menyadari penuh aku itu siapa. Ya menyatu dengan diri lagi gitu Mbak. Nanti manifestasimu akan terjadi sendiri tanpa kamu berusaha memanifestasi. Kayak gitu ya. Apalagi kamu pengen pengen bermanifestasi ya terjadi kayak gitu dengan gampang, karena udah ndak ada effort, nggak ada usaha lagi, karena kita sudah menyatu dengan manifestasi itu sendiri, sudah menyatu dengan energi manifestasi. Jadi energi manifestasi itu apa? Energi yang sudah keberlimpahan, yang udah penuh. Ya disitulah. Begitu ya Mbak Indah. Yang penting
Mbak Indah menyadari diri aja, ya. Nanti Mbak Indah akan sampai pada manifestasi, Mbak. Dan sampai akhirnya Mbak Indah itu kayak nggak butuh manifestasi lagi. Jadi Mbak Indah udah nggak butuh bermanifestasi lagi suatu saat nanti. Jadi memang berproses tahapan di situ ya Mbak ya. Di apa ya, dialami proses untuk menyadari diri emosinya dan melihat ke diri sendiri kalau ada apapun, tidak melihat keluar yang kayak tadi Mbak Indah lakuin udah bener ya. Kayak gitu terus konsisten aja setiap hari. Habis itu nanti Mbak Indah akan bisa tahu di mana ketika saya bilang ya bahwa kita nggak butuh manifestasi, Mbak Indah akan tahu maksud omongan saya ya. Ya, kan orang pertama manifestasi terus kan berusaha terus ya. Nah, ketika dia berusaha manifestasi, dia itu kan sedang ada di energi yang rendah ya, dalam artian kekurangan. Nah, keinginan itu ada energinya di bawah. Makanya apa disadari aku tuh sudah berlimpah dari dalam. Ya, semua alam semesta ini ada di dalam diri kita. Karena alam semesta di luar diri adalah pancaran dari dalam. Nah, makanya kenapa sadari penuh terus ya. Sadari penuh terus ini ada dalam diriku. Ini ada dalam diriku. Ini ada dalam diriku. Maka nanti Mbak Indah akan merasakan sama-sama Mbak Indah akan merasakan ya aku udah berlimpah Mbak. Dan akhirnya Mbak Indah udah males manifestasi lagi Mbak. Karena Mbak Indah sudah merasakan kedamaian dari dalam diri sendiri. Kan manifestasi kan wujudnya kadang barang benda tuh Mbak. Uang kayak gitu toh. Nah, sedangkan kedamaian itu sendiri tidak bisa dinilai dengan apapun. Ya, manifestasi terbaik itu rasa ya benar-benar ada kebatinan yang benar-benar merasakan kedamaian kayak gitulah, Mbak. Itu manifestasi terbesar. Makanya orang itu semakin kaya banget, semakin udah males ya, kayak nggak berasa semakin kaya, miliaran uangnya triliunan ya. Itu udah nggak ngerasain rasa bahagia dengan uang karena dia udah sadar bahagianya bukan di uang tapi kita harus melampaui dulu banyak uang untuk sampai di titik kita ngomong bahwa uang nggak penting. Tapi kalau kita masih kekurangan uang ya kita nggak bisa ngomong uang nggak penting. Tapi kalau kita nanti di titik puncak ya bahwa memang uang itu nggak penting lagi di mana kita sudah merasakan udah berlimpah dalam artian tuh udah ngerasa nih emang uang itu gampang datengnya makanya nggak bisa jadi sumber kebahagiaan. Nah, sumber kebahagiaannya apa? Ya bisa menyatu dengan diri sendiri, keterhubungan dengan Tuhan dalam batin, menerima dualitas hidup itu aslinya kebahagiaan yang sebenarnya. Kayak gitu ya pengalaman ya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa kan kita sedang berproses. Saya kan dulu juga gitu ya. Saya dulu juga sama, melampauinya juga dari nggak punya uang. Nggak punya uang, habis itu dari uangnya mulai bisa gampang datengnya, tiba-tiba bisa manifestasi, ya tiba-tiba itu kok nggak ngapa-ngapain datang sendiri. Nah di titik puncak inilah ya teman-teman, di titik puncak inilah semua itu hadir, itu saya hampa. Jadi saya tuh mempertanyakan kok aku tuh kayaknya udah punya apa-apa tapi kok gini nih nyari apa sih kayak gitu loh. Jadi aku tuh bingung ya jiwaku nyari apa gitu loh. Nah ternyata jiwaku nyarinya apa melepaskan kemelekatan. Jiwaku mencari apa cara melepas kemelekatan supaya saya menjalani hidup dengan dualitas ya memandang hidup ini benar-benar dengan keindahan. Disitulah mulai pembersihan dari ilahi itu muncul ya teman-teman ya kayak gitu ya. Terima kasih ya. Mbak Indah sudah paham toh? Kak Aldi juga iya. Ya sudah paham semua apa yang saya sampaikan di sini. Ya semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Sharing-sharingnya ini akan saya upload aja ya di YouTube ya. Gak apa-apa ini cuma sharing-sharing ya sharing-sharing bersama. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum teman-teman semuanya.